Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dampak dari pendudukan Jepang. Anggota kami yang pertama ada Alia Novia, yang kedua ada Juna Tarik, Muhammad Rafi Budi Purnama, Risti Ananda, dan Rizatun Syifa. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Risti Ananda dari absen 27. Dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Pada masa tersebut, penduduk Jepang menyadari bahwa sekolah mempunyai arti penting dalam menjunjung indoktrinasinya. Berikut ini beberapa akibat penduduk Jepang di bidang pendidikan. Pertama, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Para pelajar mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. 5. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Dan terakhir, para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Organisasi militer yaitu para pelajar dianjurkan untuk menjadi heiho, yaitu sebagai pembantu prajurit, seinendan, dan keibodan, yang artinya membantu polisi. Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar juga dijadikan suhishintai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer dianjurkan pemerintahan Jepang. Keuntungan pada masa kedudukan Jepang. Penggunaan bahasa Indonesia menjadikan bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi konsep kemakmuran Asia Raya. Bagi Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk melopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Tetapi, bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu dijadikan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizatun Syifa Amalia. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari kependudukan Jepang terhadap Indonesia dalam bidang politik. Jepang adalah negara yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Maka dari itu, Jepang sangat memiliki pengaruh terhadap negara Indonesia. Namun, jangan salah, dari pengaruh-pengaruh tersebut tidak semuanya negatif. Ada juga pengaruh-pengaruh positif yang diberikan oleh negara Jepang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh positif dari kependudukan Jepang. Yang pertama, yaitu Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Dengan begitu, Jepang mengizinkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mengizinkan rakyat Indonesia untuk melakukan komunikasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang kemudian hingga saat ini bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional untuk kita semua. Yang kedua, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan untuk negara Indonesia. Jepang membentuk badan-badan BPUPKI dan juga PPKI, yaitu badan yang merupakan badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan dibentuknya badan-badan BPUPKI dan PPKI tersebutlah muncul ide-ide Pancasila, yang kemudian Pancasila tersebut dibentuk dan hingga saat ini menjadi landasan negara Indonesia. Yang ketiga, Jepang mendukung semangat anti Belanda. Jepang mendukung semangat anti Belanda. Sebagai contoh, Jepang sangat mendukung perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Kemudian yang keempat, Jepang memberi kesempatan terhadap rakyat Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan politik, yaitu pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pemerintahan Keresidenan dan juga Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa, yang kemudian dari lembaga-lembaga tersebut diambil beberapa atau cukup banyak dari rakyat Indonesia yang memperoleh jabatan-jabatan tinggi. Kemudian
Yang kelima, pendekatan Jepang terhadap pemimpin Indonesia. Jepang sangat mendekatkan diri terhadap pemimpin Indonesia seperti insinyur. Dilarangnya segala jenis rapat dan juga kegiatan politik. Jepang melarang kegiatan rapat dan juga politik bagi bangsa Indonesia, terutama seperti tadi kegiatan-kegiatan politik yang masih bersangkutan dengan Belanda. Karena dengan harapan dari Jepang bahwa Soekarno mau membantu Jepang untuk memobilisasi rakyat Indonesia. Kemudian pengakuan dari Jepang tersebutlah yang bisa mengukuhkan para pemimpin nasional Indonesia untuk semangat merdeka. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan startup di masyarakat. Pada pemerintah Jepang, pada masa penjajahan Jepang tersebut, Jepang telah membentuk startup masyarakat hingga yang paling bawah yaitu rukun tetangga atau RT, yang akhirnya sampai sekarang kita pakai atau kita gunakan. Namun tidak hanya dampak positif, ada juga dampak negatif dari kependudukan Jepang. Yang pertama yaitu dibubarkannya organisasi politik yang ada. Jepang membubarkan organisasi politik yang ada, terutama organisasi yang bersangkutan dengan Belanda atau yang berhubungan dengan Belanda, atau juga yang dibangun oleh Belanda pada sebelumnya. Yang organisasi tersebut merupakan organisasi yang sangat berpengaruh atau memberikan banyak fungsi kegunaan terhadap ekonomi, politik, dan juga sosial budaya terhadap Indonesia. Yang terakhir, dilarangnya segala jenis rapat dan juga kegiatan politik. Jepang melarang kegiatan rapat dan juga politik bagi bangsa Indonesia, terutama seperti tadi kegiatan-kegiatan politik yang masih bersangkutan dengan Belanda. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianovia Rahmawati dari absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, pendudukan Jepang memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama yaitu diperkenalkannya suatu sistem baru bagi dunia pertanian, yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien, sehingga akan meningkatkan produksi. Positif yang kedua yaitu didirikannya Kumiai, yaitu sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Awalnya, Kumiai menyalurkan barang-barang kebutuhan rakyat yang mulai sulit untuk dicari pada saat itu, sehingga politik tersebut mulai menarik perhatian rakyat. Dan dengan serentak, di seluruh Indonesia Kumiai dapat didirikan bahkan di desa-desa. Awalnya, koperasi ini berjalan dengan sangat lancar dan mulus dan memberikan dampak yang baik atau yang positif kepada rakyat. Namun, fungsinya ini berubah dengan sangat drastis dan menjadikan alat Jepang untuk mengeruk keuntungan. Sehingga jelas bahwa koperasi ini sangat menyengsarakan dan merugikan perekonomian rakyat dan menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap koperasi. Selanjutnya ada dampak negatif dari pendudukan Jepang di bidang ekonomi, yaitu pertama, pemerintahan Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Dampak negatif yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Hal ini terjadi karena dengan disalurkannya uang pendudukan secara besar-besaran dan menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga secara terus-menerus. Dampak yang ketiga yaitu terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Dampak yang keempat yaitu banyaknya militer dari Jepang yang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan perbekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa adanya kompensasi atau ganti rugi. Dampak yang kelima
yaitu kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Maka pada saat itu, seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku mentah digunakan industri untuk mendukung mesin perang. Kemudian banyak juga hasil dari perkebunan, pabrik, kemudian bank dan perusahaan-perusahaan penting disita oleh Jepang. Lalu, banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat difokuskan pada kegiatan ekonomi dan industri perang. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan produksi pangan dan kelaparan, serta terjadinya kemiskinan secara drastis. Dampak yang keenam, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelanggarnya. Dampak negatif yang ketujuh yaitu menerapkan ekonomi perang dan ekonomi autarki, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kebutuhan perang. Konsekuensinya, tugas rakyat dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh rakyat akan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini amat sangat jelas dapat menyengsarakan rakyat, baik secara fisik maupun material. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Budi Purnama dari absen 21 kelas 11 IPA 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di bidang militer. Sebelumnya, Indonesia telah dijajah selama 3,5 tahun oleh pendudukan Jepang, dan masa itu adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada tantangan yang berarti kepada Belanda. Sebelumnya, dampak di sini itu bukan yang berbau negatif saja, tetapi ada juga yang positif. Yuk langsung saja. Ya, di sini ada dampak positif. Yang pertama adalah memberi pelatihan militer dan semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti pada pemuda di organisasi Oibodan, Heiho, Suishintai dan sebagainya yang mengikut sertakannya. Dan yang kedua adalah peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang. Peninggalan peralatan ini dapat menjadi sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai dan diambil oleh pemuda Indonesia. Dan yang sekarang itu adalah dampak dari positifnya. Hanya ada 2. Dan itu adalah dampak positifnya. Hanya ada 2. Yang sekarang adalah dampak negatifnya. Yang pertama adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang. Pelanggaran ini dilakukan karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menantang dari Jepang. Jadi semuanya itu harus nurut kepada Jepang. Yang kedua adalah penghapusan semua organisasi politik dan pramanata sosial warisan Hindia. Penghapusan organisasi politik ini sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Tapi entah kenapa itu dihapus oleh Jepang. Mungkin karena Jepang ingin menguasai Indonesia lebih lama lagi. Yang ketiga ada Romusa. Romusa itu adalah mobilisasi rakyat Indonesia, atau enggak biasa itu Romusa itu seperti kerja paksanya di Jepang. Bahasanya seperti ini, lebih terutama warga Jawa untuk kerja paksa ini karena dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Yang keempat adalah eksploitasi segala sumber daya. Eksploitasi segala sumber daya ini seperti sandang, pangan, logam, dan minyak. Demi kemenangan Jepang, akhirnya beras dan berbagai bahan pangan petani pun dirampas Jepang, sehingga banyak rakyat yang lapar, menderita. Yang selanjutnya ada krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ekonomi ini dikarenakan dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi seperti kayak di negara Zimbabwe yang angkanya sangat banyak. Itu menentukan bahwa negaranya itu
terjadi inflasi dan mata uangnya itu pun sangat parah. Dan selanjutnya ada kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri. Kawasan ini menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Jadi daerah-daerah itu hubungan ekonominya putus karena adanya kawasan mandiri ini. Dan yang selanjutnya ada kebijakan fasis pemerintah militer Jepang. Kebijakan ini menyebar seperti kebijakan fasis pemerintah ini menyebarkan polisi khusus dan intelijen di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Jadi langsung dibunuh, tangkap dan dibunuh. Yang selanjutnya ada pemberantasan pers, sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Dan yang selanjutnya ada terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Karena Jepang ada terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Karena Jepang itu bebas melanggar hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada pelanggaran terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Karena Jepang tidak ingin bangsa Indonesia itu menjadi pintar, makanya buku berbahasa Belanda dan Inggris itu dilarang di Jepang. Yang selanjutnya ada banyak guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu, sehingga menyebabkan kemunduran standar pendidikan yang sangat tajam. Karena banyaknya guru yang menjabat sebagai pejabat, maka pada masa itu kekurangan guru yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.